ada doa yang disampaikan oleh Nabi itu setiap selesai sholat. Doanya singkat, padat, dan sangat luar biasa isinya. Ya. Itu ada di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Ya, Nabi sampaikan, Allahumma inna nas'aluka, kalau banyak, ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakhabbala. Kata Nabi, ya Allah, kami mohon, satu, anugerahkan pada kami ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang terbaik, dan yang ketiga, dan mohon terima amalan kami. Ya, Anda bisa bayangkan gak? Seorang Nabi, Nabi Muhammad itu istimewa, satu-satunya Nabi yang pernah diutus di bumi, yang sebelum wafat itu turun langsung satu surah menjamin surganya. Ya, ada surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal Kautsar. Muhammad, kami telah siapkan semua kenikmatan surga terindah untukmu. Bahkan di surat Ad-Duha disebutkan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti kami akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu merasa puas. Padahal kaidah nikmat itu kalau diberikan, gak ada orang puas. Silakan cek, nikmat itu kalau diberikan kaidahnya, gak ada yang puas, pengen selalu nambah. Anda kalau sudah mendapatkan sepeda, itu kan nikmat. Ya, apa merasa cukup? Tidak, orang dapat sepeda, pengen motor. Sudah punya motor, pengen apa? Mobil. Sudah punya mobil, pengen? Tuh, pesawat, mau taruh di mana gitu kan? Jadi kaidah nikmat tuh kalau diberikan, selalu pengen nambah. Tapi nanti kata Allah, saya jamin kamu mendapatkan nikmat yang dengan itu kamu merasa puas. Sampai engkau katakan kepada Allah, puas ya Allah, cukup, cukup. Kaidahnya pengen ditambah, tapi saat di surga kata Allah, kami siapkan surga dengan semua kenikmatan sempurna, dan kami jamin sampai kamu merasa puas. Satu-satunya Nabi yang diutus di bumi, dijamin surganya, sempurna nasabnya, dijamin oleh Allah kemudian kemuliaan hidupnya di 3 alam, dunia, alam kubur sampai dengan akhirat, kemudian dipuji oleh Allah langsung dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan yang paling indah masuk surga tanpa hisab, itu jaminan. Tapi masih bermohon kepada Allah setiap selesai sholat, ya Allah mohon terima amalan saya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek moyangnya Nabi SAW yang ke-30. Generasi diurut, kalau dari Nabi sampai ke Nabi Ibrahim itu ada 30 generasi. Itu pun melakukan doa yang sama ketika selesai meninggikan bangunan Ka'bah. Cek Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya, Quran surah ke-2 ayat 129. Ya, doanya Nabi Ibrahim plus Nabi Ismail. Nabi Ibrahim keturunan yang ke-30 kakeknya Nabi. Nabi Ismail ke-29 dari Nabi SAW. Ya. Jadi kalau Anda urutkan, Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, Ghalib, bin Fikir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Ulangi. Ada 29 sampai 30 generasi. Nah, itu ditugaskan oleh Allah, ayo kamu tinggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, awas hati-hati ya, bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira siapa yang bangun Ka'bah? Bukan Nabi Adam. Ka'bah redaksinya, buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97, itu redaksi Qurannya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Di saat manusia pertama Nabi Adam turun ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, itu Ka'bah sudah ada. Ya kata Allah, inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Yaitu Ka'bah yang terletak di Mekah. Jadi setelah Nabi Adam diutus, kemudian generasi Adam muncul Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, tersapu bagian atas Ka'bahnya. Ya, dihancur bagian atasnya, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab, pondasi kalau satu disebut dengan qaidah namanya. Ya, qaidah. Kalau lebih daripada satu, misalnya 2, 3, 4, itu dijamakkan menjadi qawaid namanya. Qawaid. Ka'bah karena punya 4 sisi, maka minimal punya 4 sisi bagian pondasi. Maka pondasinya disebut dengan qawaid.
Di zaman Nabi Nuh hancur bagian atasnya, zaman Nabi Ibrahim diperintahkan kembali oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan kembali pondasi itu. Maka diabadikan kisahnya di Quran surah kedua ayat 127. Ya paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat hancur zaman Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh ada kisaran 6 sampai dengan 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Setiap generasi bisa berusia minimalnya 2000 tahun. Ya, dari Nabi Nuh ke Nabi Adam ada sekitar 6 generasi. Bin Mikhlail, bin Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Fis, bin Adam alaihissalam. Ya, jadi di zaman Nabi Ibrahim diperintahkan tinggikan kembali pondasi Ka'bah. Setelah selesai, begitu beliau ingin mengerjakan tugasnya, dipijak kemudian. Pijakan pertamanya membawa batu disebut dengan makom namanya. Tiba-tiba saat akan meninggikan pondasi ini, ya, ditinggikan kembali bangunannya, anaknya yang masih beranjak balik datang dari sisi yang ini. Membawa batu. Batu bahasa Arabnya hajar namanya. Kalau disusun-susun, jadi sebagian tertentu, ruang tertentu disebut dengan hijar namanya. Ya, semacam batas, benteng, hijar. Kalau sudah menjadi ruangan utuh, ruangan seperti kamar, itu hujrah namanya. Jamaknya hujurat. Maka beliau masuk lewat sisi yang sini, mengatakan pada ayahnya kalau dalam bahasa kita, Pak boleh nggak saya bantu? Bayangkan, ada orang tua sedang bekerja, anaknya merasakan bebannya. Jadi kalau satu waktu masuk ke Idul Adha, saya pernah menulis satu buku, itu di situ saya ceritakan bagaimana seorang ayah mendidik anak, sehingga ketika ayahnya nanti tumbuh bekerja, anaknya tumbuh dewasa, merasakan beban pekerjaan ayahnya. Ya coba deh ibu ya, kalau pulang ke rumah, ibunya nyapu, anaknya lihat, anaknya mau bantuin nggak? Atau Anda misalnya, mohon maaf ya, coba lihat sedang nyuci mobil, kira-kira anak lihat bantuin nggak? Jangan-jangan bapak yang nyuci, anak yang pakai gitu. Pak bannya kurang nih, kurang bersih gitu kan? Coba lihat. Ini bagaimana gitu pertanyaannya seorang Nabi Ibrahim, Pak, Bu, Nabi Ibrahim Nabi, kakek moyang Anbiya, statusnya tinggi, gelarnya Khalilullah. Ini bisa mendidik anak di luar batas kesibukannya. Itu kan sibuk luar biasa Pak. Istrinya aja 2. Bayangkan, istri 2 dirawat, 1 di Palestina, 1 di Mekah. Tugas dakwah pekerjaan ada. Nabi Ismail kan tinggalnya di Mekah. Beliau domisilinya di Palestina. Itu dalam kesibukannya berdakwah kerja dan sebagai nabi dan sebagai seorang suami masih sempat menengok perkembangan anaknya di Mekah. Luar biasa, sesibuk luar biasa itu masih bisa menyempatkan tengok anaknya. Sehingga anaknya merasakan kasih sayang bapaknya. Begitu tumbuh dia punya rasa terhadap pekerjaan ayahandanya. Saya mau tanya pada Anda, maaf ya, Nabi Ibrahim, Nabi, gelarnya Khalilullah, dekat dengan Allah, bapak para nabi, status masuk surga tanpa hisab, dimuliakan oleh Allah, bekerja, berdakwah, masih sempat merawat anaknya, anak punya perhatian pada bapaknya. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, lihat coba ya, maaf Khalilullah juga bukan gelarnya, surga belum dijamin, hisab masih menegangkan, amal berantakan, sesibuk apa Anda sampai tidak punya perhatian kepada anak? Jadi kalau anak Anda kurang punya perasaan kepada Anda saat pulang, jangan disalahkan dulu. Kalau dia belum bergegas membantu Anda saat dibutuhkan, jangan disalahkan dulu. Barangkali perhatian Anda yang kurang kepadanya. Coba istighfar dulu, barangkali ada bagian tertentu dalam episode kehidupan kita yang belum sampai kepadanya. Ya, kembali ke sini. Datang membawa batu, disusun di sini, jadi bagian dari Ka'bah sampai sekarang diabadikan jadi Hijr Ismail. Dengan namanya. Selesai meninggikan bangunan ini, keduanya lantas berdoa. Perhatikan doa pertamanya. Langsung teruskan dulu di Al-Baqarah 127-nya sebelum sampai ke sini. Ini nanti doanya untuk Nabi Muhammad di ayat 127-nya, perhatikan doanya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail, kata Allah, dan pelajarilah, pahamilah ketika Nabi Ibrahim dan putranya selesai meninggikan bangunan Ka'bah, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini karena Engkau pasti Maha mendengar apa yang kami sampaikan, Maha tahu ikhtiar kami dalam mewujudkan amalan ini. Saya mau katakan begini, yang ingin saya sampaikan,
fitrah dan sunnah para nabi, itu kalau sudah beramal sekecil apapun, apalagi amalan besar, itu selalu bermohon kepada Allah untuk diterima amalannya. Maka biasakan itu. Nabi aja minta, masa kita yang bukan nabi tidak meminta? Anda selesai baca Quran, berdoa kepada Allah, minta terima amalan. Anda selesai sholat, berdoa kepada Allah, minta terima amalan.